Pagi ini kami datang dengan hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Kami menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Karena kami tahu di luar Yesus kami tidak bisa berbuat apa-apa. Di dalam Tuhan kami sanggup hadapi semuanya. Terima kasih, Engkau sumber penghiburan kami. Kau sumber kekuatan, Kau sumber damai sejahtera kami. Kami percaya firman-Mu akan mengajar kami. Firman-Mu akan menyatakan kesalahan-kesalahan apa yang harus kami perbaiki. Firman-Mu memberi kami kekuatan untuk memperbaharui seluruh manusia batinia kami, perilaku kami. Dan firman-Mu mendidik kami dalam kebenaran. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan akan tetap tinggal selama-lamanya. Karena itu dengan hati yang haus dan lapar akan Tuhan, kami beri hidup kami untuk dididik dalam kebenaran-Mu. Berbicara kepada kami. Kami siap untuk belajar firman-Mu di dalam dan demi nama Yesus Kristus. Setiap kita yang siap belajar firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Ya, senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Baik Bapak Ibu, mari kita sama-sama siapkan hati kita akan belajar firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu suka dengan tema, hari ini saya ingin berbicara tentang cinta sejati. Wow. Kalau kita bicara cinta sejati, biasanya ini lebih disukai oleh orang-orang muda, ya. Oke, ya, cinta sejati gak mau ke lain hati, ya. Cuma itu saja satu-satunya yang kita mau. Nah, baik Bapak Ibu, mari kita lihat firman Tuhan. Di dalam Yeremia 31 ayat yang ketiga dikatakan demikian. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Jadi Tuhan ini sedang bicara kepada orang Israel. Tuhan sedang bicara kepada bangsa pilihan dan umat pilihan Tuhan. Bahwa Tuhan ingin beritahu kepada orang Israel bahwa cintaku kepadamu itu tidak berubah. Karena aku mengasihi engkau dengan cinta yang kekal. Cinta yang abadi. Tidak ada satupun yang bisa kemudian mengubah kasih sayangku kepada umat Tuhan. Ya, nah itu sebabnya Alkitab berkata, Tuhan bilang begini, aku mau melanjutkan kasih setiaku, aku mau melanjutkan kasih sayangku dan cintaku kepadamu. Kenapa? Karena berkali-kali kemudian bangsa Israel itu mengecewakan Tuhan. Kalau kita baca dalam satu perikop, Tuhan sedang membuat sebuah perjanjian baru dengan bangsa Israel. Tuhan bilang begini, perjanjianku dengan nenek moyangmu, mereka tuh tidak taat. Tapi itu tidak mengubah cintaku kepadamu. Itu tidak mengubah kasih sayangku kepadamu. Tuhan itu cinta mati kepada umat pilihannya. Amin. Bapak Ibu, Tuhan itu sayang banget sama saudara dan saya. Dari ayat ini kita kemudian menemukan dan kita bisa mendapati dan kita tahu sifat dan karakter dari Tuhan kita. Bahwa Dia adalah Tuhan yang sayang, cinta mati kepada umat pilihannya. Termasuk kepada saudara dan saya. Dengar ini baik-baik, Tuhan tidak akan pernah menyerah untuk mencintai saudara. Sekalipun didapatinya, saudara berkali-kali melukai hatinya. Saudara berkali-kali mengingkari janji saudara kepada Tuhan. Tapi itu tidak mengubah cintanya kepada saudara dan saya. Alkitab bilang begini Bapak Ibu, waktu Tuhan memilih kita, waktu Tuhan menetapkan kita sebagai milik kepunyaannya, Dia sekali-kali tidak akan pernah membuang saudara. Amin. Israel terbukti berkali-kali menyakiti hati Tuhan. Tapi cinta Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup mereka.
Kalau kita baca dalam kitab Hakim-Hakim, berkali-kali setelah Yosua dan generasinya dikatakan telah meninggal dunia, muncul satu generasi yang dicatat oleh kitab Hakim-Hakim, generasi yang tidak mengenal Allahnya. Jadi mereka melakukan apa yang menurut mereka baik, menurut mereka, bukan menurut Tuhan. Ya, mereka melakukan banyak kejahatan. Kemudian Tuhan mengizinkan mereka ditawan oleh musuh. Waktu mereka ditawan oleh musuh, mereka berseru kepada Tuhan, minta ampun, janji mau setia. Tuhan bangkitkan hakim untuk memimpin mereka, membawa mereka kepada kemenangan. Setelah semuanya aman, Israel kembali lagi berulah. Kembali lagi menyembah Baal, ikut ilah-ilah bangsa-bangsa lain. Tuhan izinkan lagi mereka kemudian mengalami yang namanya kekalahan, kehancuran, kegagalan, ditawan. Begitu ditawan, teriak lagi sama Tuhan. Lihatlah, Tuhan itu tidak pernah tinggalkan mereka. Setiap kali mereka minta tolong, Tuhan bangkitkan satu pemimpin untuk bebaskan umatnya. Dari sini kita lihat, kalau Bapak Ibu baca, setiap kali bangsa Israel tidak lagi menyembah kepada Tuhan, mereka tiba-tiba kalah. Mereka mengalami gagal panen. Mereka kemudian mengalami kemiskinan. Mereka kemudian ditawan. Karena memang bangsa Israel adalah bangsa yang dipimpin oleh penyembahannya. Begitu mereka menyembah Allah mereka, mereka makmur. Mereka diberkati. Mereka ada dalam keamanan. Mereka dijaga oleh Tuhan. Setiap kali mereka mengalihkan hati mereka kepada ilah lain, mereka tiba-tiba dikalahkan. Bapak Ibu lihat ini. Betapa Tuhan telah menyatakan kasih setianya kepada bangsa Israel. Dan Yeremia 31 ini, Tuhan mau membuat perjanjian yang baru. Dan berkata, aku menaruh Tauratku di dalam hatimu. Aku akan memberikan kepadamu roh yang baru. Supaya apa? Supaya mereka bisa kasih mengasihi dengan Tuhan. Karena Tuhan sangat senang ya yang namanya keintiman dengan umatnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dari kasih, dari cinta, itu kemudian bukankah itu membawa kita kepada hubungan yang lebih dalam lagi, betul? Bapak Ibu jatuh cinta dengan seseorang, Bapak Ibu bukan hanya memendam rasa di dalam hati, tapi ada satu keinginan untuk memadu kasih, membangun hubungan yang lebih dalam lagi, sampai berujung kepada keintiman. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dan keintiman itu kan bukannya bersifat pribadi. Itu sesuatu yang sangat-sangat pribadi dalam sebuah hubungan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan juga sangat menginginkan hubungan yang bersifat pribadi saudara dengan Dia. Dia menyebut kita kekasih hatinya. Bapak Ibu, keintiman itu melahirkan pengenalan yang benar dan sangat dalam. Dan pengenalan itu kemudian menumbuhkan kepercayaan yang kuat. Yang melahirkan ketaatan. Tindakan-tindakan yang radikal, penuh pengabdian dan pengorbanan. Semua itu lahir dari mana? Dari pengenalan yang datang dari sebuah keintiman. Ya, kalau kita baca di dalam Alkitab, kita akan dikejutkan dengan jemaat mula-mula. Kita dikejutkan dengan kehidupan para rasul yang begitu radikal sama Tuhan, yang begitu taat sama Tuhan. Kemarin kita membaca Bapak Ibu dalam pembacaan harian kita, ya, ketika Petrus dan Yohanes dimasukkan dalam penjara. Kan kita tahu kan, Bapak Ibu baca itu Kisah Rasul, ya. Masukkan dalam penjara, kemudian malaikat datang dan membuka pintu penjara. Mereka disuruh keluar dan berkata gini, dikasih pesan, kembali lagi ke bait Allah, beritakan Injil, sampaikan kabar baik. Alkitab berkata, mereka taat pada pesan itu. Coba lihat Bapak Ibu, ya, padahal ada risiko. Kalau mereka mengabarkan Injil lagi, mereka bisa ditangkap, jangan-jangan dipenggal. Tapi lihatlah, mereka sangat radikal dengan Tuhan. Mereka tahu gini, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Terbukti baru semalam dalam penjara, belum apa-apa, dikeluarkan. Kemudian
Musuh-musuh yang memasukkan mereka terkejut karena pintu penjara masih tertutup rapat. Pengawal-pengawalnya masih berdiri di situ, tapi tawanannya nggak ada di dalam. Bukankah itu sebuah keajaiban? Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang begitu mencintai Dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, cinta kemudian membawa kita pada hubungan yang lebih dalam, yang kemudian nanti masuk pada yang namanya keintiman. Saya mau beritahu Bapak Ibu esensi daripada keintiman. Ya, esensi dari keintiman itu bicara tentang hubungan yang mendalam. Ya, keintiman itu bicara tentang hubungan yang mendalam. Nah, hubungan yang mendalam itu mengandung kedekatan yang penuh emosional. Ya, kedekatan yang sampai kemudian ngerti perasaan satu dengan yang lainnya. Ngerti hatinya dan hati kita. Ya, itu kalau kita masuk sampai pada keintiman. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa emosional itu tingkat hubungan yang tertinggi. Nah, tingkat hubungan yang paling rendah itu bicara tentang gini, duniaku dan duniamu. Iya. Nah, di atasnya tingkat yang kedua, pikiranmu, pikiranku. Ya. Dalam hubungan komunikasi paling kita cuma tanya, apa pendapatmu tentang kehidupan? Apa yang kau pikir tentang yang namanya kekayaan? Itu masih sebatas pemikiran-pemikiran saja. Bagaimana jadi suami yang baik? Bapak Ibu, tapi tingkat yang tertinggi dalam sebuah hubungan adalah perasaanku, perasaanmu, hatiku, hatimu. Nah, kaitannya kalau hubungannya dengan Tuhan pada level yang pertama, Tuhan di surga, kita di bumi. Kita cuma mikirnya semua hal yang tentang di bumi. Sementara Tuhan bicara tentang kekekalan, masa depan yang penuh harapan. Bapak Ibu, level yang kedua, ya, kita tanya sama Tuhan. Ya, Tuhan, apa yang kau pikir tentang aku? Lalu Tuhan bilang, lah, menurutmu aku ini siapa? Kurang emosional Bapak Ibu. Ya, hanya sebatas pada pikiranku, pikiranmu. Tapi kalau level yang ketiga, kalau sama dengan Tuhan, ini kedekatan yang sampai ngerti hati Tuhan, perasaan Tuhan. Ya, komunikasi kita dengan Tuhan sudah bilang gini, Tuhan, maafkan aku sudah mengecewakan Tuhan. Tadi seharusnya aku tidak bohong, tapi aku bohong. Aku tahu hati Tuhan pasti kecewa. Itu sudah sampai tingkat emosional. Dari hati ke hati. Kita tahu apa yang Tuhan rasa. Dan Tuhan juga tahu apa yang kita rasakan. Bapak Ibu, ini kedekatan yang emosional. Ya, saya dengan beberapa anak rohani saya itu berbeda. Ya, saya dengan anak-anak secara jasmani. Tingkat emosionalnya itu berbeda. Ya. Kalau Bapak Ibu lihat, saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara gambar ini. Yesus dan 12 muridnya. Nah, Yesus dan 12 muridnya juga memiliki kedekatan-kedekatan yang berbeda loh Bapak Ibu. Kalau kita baca di sepanjang kitab Injil, Bapak Ibu akan menemukan dari 12 murid itu ada 3 yang sangat dekat dengan Tuhan. Siapa? Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Jadi ada yang 9, ada yang 3. Yang kemana-mana naik ke atas bukit di mana Tuhan kemudian berubah dalam kemuliaan berjumpa dengan Musa dan Elia. Itu yang lihat cuma 3. Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Waktu masuk ke Taman Getsemani bersama-sama, Tuhan ngajak lagi yang 3 lebih dekat lagi. Baru Yesus sendirian di sana. Selalu kemana-mana yang 3 ini sangat emosional dengan Tuhan. Dekat gitu, ngerti apa yang Tuhan rasa. Tapi dari 3 ini Bapak Ibu, ada satu yang paling dekat
dengan Tuhan, yang sangat full emosional dengan Tuhan, dan itu adalah Yohanes. Murid yang paling muda tapi paling ngerti hati Tuhan. Kalau baca Injil Yohanes, surat Yohanes 1, 2, 3, dia banyak bicara tentang kasih. Allah itu adalah kasih. Ya. Yohanes 14 ayat 15 berkata, jika dia kutip kalimat penting, Yesus berkata, jika engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti segala perintahku. Dia sangat mengerti hati Tuhan. Ya, kalau kita mengasihi seseorang lalu kasih itu bersambut, wah, kita tuh makin kasih hidup kita sama dia, betul? Ya. Tapi ada kan cinta bertepuk sebelah tangan? Kita mencintai tapi dia tidak mencintai. Hubungan kemudian tidak bisa dekat. Betul ya? Tapi kalau bersambut, wah. Satu-satunya murid yang paling mengerti hati Tuhan, menyambut kasih Tuhan, itu adalah Yohanes. Dia berkata, barang siapa berkata dia mengasihi Allah, tapi dia membenci saudaranya, dia seorang pembunuh. Bicara tentang kasih. Dia tulis surat kepada orang-orang yang dia layani. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Siapa yang tulis? Yohanes. Dialah murid yang paling akhir kemudian meninggal di usia tua. Sempat dibuang ke Pulau Patmos. Dan Yesus datang kepada dia dan menyatakan segala sesuatu nanti sampai kepada akhir zaman. Kepada siapa dia menyatakan? Murid yang paling dia kasihi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hubungan sampai emosional, ya, punya rasa yang dalam dengan Tuhan. Mari saya tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu lihat gambar ini, Bapak Ibu bisa kira-kira menebak ini cerita tentang siapa? Halo? Ini siapa? Petrus. Oh salah. Ini Yesus Bapak Ibu ya. Ini Yesus, ini siapa? Marta. Oh saya sudah kasih ini, oh Marta. Ya, lalu ini Maria. Maria duduk di bawah kaki Yesus. Sementara Marta sibuk. Oke? Ya, lihat. Marta sibuk. Ya, sehingga melupakan waktu-waktu yang penting bersama dengan Tuhan. Ya, Tuhan tuh bilang sama Marta, 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 kau menyibukkan diri dengan berbagai macam hal, kau menyusahkan dirimu, ya kan? Dan satu yang paling penting yang dipilih oleh Maria, duduk di bawah kaki Tuhan. Dengarkan. Tuhan lagi ngomong apa? Apa yang sedang ada di hati Tuhan? Ya, karena apa? Karena kata-kata itu meluap dari hati. Bapak Ibu, mari saya tunjukkan perbedaannya. Orang pada tingkat yang cuma pikiranmu, pikiranku, dan hatimu, hatiku, perasaanmu, perasaanku. Mari kita lihat yang pertama, Marta. Bapak Ibu lihat, maka Marta, kata Marta kepada Yesus, ya, ini kisah tentang Lazarus yang sakit keras, lalu kemudian dia kirim kabar kepada Yesus dengan harapan Yesus segera datang. Kalau Yesus datang, Lazarus tidak akan mati. Mereka sangat percaya itu, tapi tidak cukup percaya. Mari kita lihat. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Yakin banget, percaya. Tuhan senang kalau kita percaya. Tapi lebih daripada itu, Tuhan jauh lebih senang kita punya hubungan yang sangat dekat, erat, dalam, intim dengan Dia. Nanti Bapak Ibu akan temukan perbedaannya. Dari situ kita akan ngerti kenapa ya ada orang Kristen yang begitu banyak mengalami kemuliaan, promosi, ya banyak hal kemudian luar biasa dalam hidupnya. Tapi sementara di gereja yang sama, jemaat yang berbeda, hidupnya begitu-begitu saja. Malah lebih banyak mengalami kesusahan-kesusahan. Ya,
ada di gereja tapi tidak fokus, ya. Kadang-kadang menyibukkan diri dengan hal-hal yang lain. Sehingga nggak ambil waktu duduk dengar Tuhan. Tuhan mau bicara apa? Tuhan sedang mau sampaikan apa? Bapak Ibu, jangan menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang lain. Perhatikan ini, ya. Marta berkata kepada Tuhan, tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus, tadi kata Marta. Marta ngomong sama Tuhan, kemudian Tuhan ngomong sama Marta. Saudaramu akan bangkit. Kata Marta lagi, ya, kepadanya. Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Bapak Ibu lihat ini. Marta datang kepada Yesus, dia menyampaikan apa yang ada di dalam hatinya. Bukannya kemudian Yesus melakukan sesuatu, Yesus justru mengajar Marta. Betul? Marta ngomong, Yesus jawab. Marta ngomong, Yesus jawab. Marta ngomong, Yesus jawab. Nggak emosional Bapak Ibu. Ya. Tapi berbeda ketika Yesus bicara, ketika Maria datang kepada Yesus. Ingat, kita tahu perbedaannya. Marta selalu sibuk, tidak punya waktu intim dengan Tuhan. Betul? Tuhan tegur Marta, kau menyusahkan diri dengan banyak hal. Tapi Maria telah memilih satu hal yang penting. Hubungan yang erat, intim, dalam dengan Tuhan. Kita lihat bagaimana dialog Tuhan dengan dengan Maria. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya. Marta datang langsung ngomong sama Tuhan. Biasa. Maria tersungkur di hadapan Tuhan dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Saya mau tanya, doanya sama nggak? Halo, sama nggak? Kata-katanya persis. Tuhan, seandainya kau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Harusnya Yesus jawab apa? Seperti Marta tadi. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Apakah Yesus jawab seperti itu kepada Maria? No. Ayat 33. Ketika Yesus melihat Maria menangis. Itu menyentuh hati Tuhan. Dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masyhurlah hatinya dan ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Bapak Ibu, responnya langsung emosional. Langsung kepada jawaban, di mana kau kubur Lazarus? Bapak Ibu, dari sini kita bisa belajar. Kenapa doa-doa kita? Kenapa kok Tuhan rasanya lama banget jawab doa kita? Kenapa sepertinya Tuhan jauh dari kita? Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Kita yang seringkali jauh sama Tuhan. Tidak heran kan beberapa orang kemudian punya kedekatan yang istimewa dengan Tuhan. Karena mereka jaga hubungan intim dengan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita mau jujur, dalam roh kita bisa mendeteksi ya siapapun gini dari omongannya dia, bahkan pelayanan yang di depan pun kita tahu nih, ini lahir dari hubungan yang erat intim dengan Tuhan atau ini cuma dari pengalaman dan keahlian. Kita sangat bisa mendeteksi kalau Bapak Ibu punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, kita bisa rasa ini mah cuma pelayanan daging, ini pelayanan roh. Spiritnya beda.
Jemaat bisa banyak, tapi lihatlah problem-problem kita. Ada yang begitu cepat mengalami kemuliaan Tuhan, mengalami pemulihan. Ada yang biasa-biasa saja, tetap ada di bawah rata-rata. Kenapa? Karena ketemu Tuhan cuma seminggu sekali. Ngomong cinta Tuhan tapi firmannya, perkataannya gak pernah direnungkan. Gak pernah cari Tuhan, gak pernah dekat sama Tuhan. Gak ada punya waktu-waktu spesial. Pelayan-pelayan Tuhan, kalau kita gak punya keintiman dengan Tuhan, maka semua yang kita kerjakan lahir dari daging kita, lahir dari pengalaman, bukan dari hati Tuhan. Coba lihat, ngomongnya sama. Marta cuma ngomong gini, Tuhan seandainya kau di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tuhan bilang gini, dia akan bangkit. Tapi waktu Maria ngomong, Tuhan, kalau kau di sini, saudaraku pasti tidak mati. Itu Tuhan tuh langsung bilang gini, kau kuburkan di mana? Tidak perlu Yesus mengajar lagi. Tidak perlu kasih pewahyuan lagi. Yesus langsung bertindak. Hatinya sangat sedih, terharu. Tidak tega lihat orang yang dia sangat cintai terluka. Tapi beberapa orang dibiarkan kemudian berlarut-larut dalam kesusahan mereka. Sekali lagi, bukan Tuhan pilih kasih. Tapi kita sendiri yang kemudian tidak mau dekat sama Tuhan. Saya punya 3 orang anak. Tapi cara mereka mendekati saya berbeda, Bapak Ibu. Saya percaya, saya nggak pilih-pilih kasih. Tapi ada kedekatan-kedekatan yang berbeda. Saudara juga punya anak-anak, ya. Contoh, Ko Herman punya 2 orang anak, ya kan? Terus beberapa, Pak Cipto ada 3. Kita orang tua tidak pernah pilih kasih. Tapi ada anak yang sangat ngerti hati orang tuanya. Ada anak yang punya hubungan yang sangat erat dekat dengan orang tuanya. Bapa di surga tidak pernah membedakan saudara dengan saya atau dengan yang lainnya. Enggak pernah. Kita punya banyak alasan untuk bisa dapat datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia mencintai kita. Selalu ada alasan untuk kembali datang mendekat kepada Tuhan. Karena dia mencintai kita. Dia sangat senang kalau Bapak Ibu datang kepada dia. Setiap pagi menyapa dia lebih awal. Itu paling senang dia. Nah kita sapa apa? Kita buka IG. Kita buka Facebook. Kita buka yang lain. Saudara sedang memberitahu dirimu sendiri, Tuhan bukan nomor 1. Makanya begini, kedekatanmu sama Tuhan tuh beda. Kita tuh ngomong, Tuhan. Ya, itu Tuhan tuh langsung respon. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Yang terjadi, Lazarus keluar dari kubur. Kalau Lazarusmu belum keluar, Lazarus itu kan mati, ya kan? Udah 4 hari loh. Ya, sudah terjadi pembusukan tentunya. Ya, itu masalah yang berat. Itu bukan hanya soal sakit, tapi udah kematian. Kalau Lazarusmu, masalah-masalahmu belum keluar, itu pertanda kedekatanmu dengan Tuhan belum sampai tingkat emosional. Hanya soal pikiranku. Doa panjang terus Tuhan bilang, ya baca Alkitab. Tuh, cuma digituin. Tuhan cuma ngajar kita, ingatkan ayat. Tapi kalau hubungannya dekat, baru ngomong Tuhan langsung bilang, suruh surga, malaikat, diam. Karena Tuhan mau dengar apa yang kau mau katakan. Wow, beda kan? Baru cuma bilang Tuhan. Itu langsung malaikat yang nyanyi, stop.
Tuhan mau dengarkan ungkapan hatimu. Udah sampai rasa, tingkat emosional. Karena hubungan yang emosional itu hasil dari kedekatan Bapak Ibu. Jadi kita perlu bangun keintiman dengan Tuhan. Itu keputusan Bapak Ibu Saudara. Tuhan mas selalu ready. Mendekatlah. Mendekatlah. Yesus bilang, kau letih, lesu dan berbeban berat, datang kepadaku. Cintaku tidak berubah. Bahkan seringkali Tuhan datang sama kita, kita malah pergi. Kita menyibukkan diri dengan berbagai macam hal. Tuhan datang ke rumah Maria dan Marta. Yang sambut dengan keintiman. Itu cuma Maria. Marta sibuk. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara. Yuk sampai pada kedekatan. Dari sini saya baru mengerti. Kenapa beberapa orang berlarut-larut dalam problemnya dia. Karena ketemu Tuhan cuma seminggu sekali. Baca firman kalau cuma ingat. Nggak ada sampai tingkat rasa hati dengan hati. Saya berharap Bapak Ibu mengerti akan hal ini. Kalau kita mau dekat dengan istri kita, suami atau anak kita, ya mau ndak mau saudara harus kasih waktu lebih untuk mereka. Ya, dekat secara emosional. Main sama-sama, nonton bareng, makan bersama, hayati hubungan. Bapak Ibu, tantangan orang tua zaman sekarang jauh lebih berat. Ngajak anak makan, tahu ndak Bapak Ibu? Tujuannya punya hubungan yang erat, ngomong dari hati ke hati. Enggak, ini ngomong dari HP ke HP. Di depan kita, tapi hatinya ada di tempat lain. Wah, ya kan? Coba saya mau tanya Bapak Ibu, pagi ini datang mau cari siapa? Hah? Mau cari Tuhan kan? Bapak Ibu siapkan hati atau siapkan HP? Beberapa gereja kasih gambar HP silent. Wah, kalau Bapak Ibu lebih radikal, matiin HP-mu. Tidak ada yang boleh ganggu hubungan saya dengan Tuhan. Baru sudah seminggu sekali masih diganggu sama Instagram, masih diganggu sama WA, masih diganggu dengan hal-hal yang lain. Gak bisa fokus bagaimana ngerti hati Tuhan. Bagaimana bisa dekat sama Tuhan. Bagaimana bisa kenal sama Tuhan. Itu sebabnya gini, ketaatan kita pada level yang sangat rendah. Taat di kesempatan yang kedua, ketiga, keempat. Setelah mengalami masalah baru taat. Tapi tidak pernah taat di kesempatan yang pertama. Karena kita tidak kenal bahwa Tuhan itu betul-betul mencintai kita dengan cinta matinya. Wow. Minggu lalu saya bilang begini, kenapa anak-anak kita nggak taat? Karena orang tuanya juga banyak yang nggak taat. Kekasih-kekasih Tuhan. Tentang hubungan. Bagaimana ada kedekatan. Quality dan quantity itu penting. Kita perlu dekat sama Tuhan. Saudara pengen doa saudara direspon Tuhan dengan emosional. Baru ngomong Tuhan gitu, Tuhan langsung diam. Coba, apa anakku? Tahu saudara pengen Tuhan langsung respon dengan emosional. Ya, saudara senang gitu. Ya, ketika saudara baru datang Tuhan gitu, saudara langsung rasakan hadiratnya. Wah, Tuhan tuh dekat. Tuhan tuh peluk. Ya, pagi-pagi buta Yesus datang kepada Bapaknya dan berkata, Bapa, itu langsung hubungan dekat. Ya, beberapa orang, Tuhan kok jauh, sepi, gak rasa apa-apa. Karena kita datang karena punya kebutuhan. Kita datang bukan karena sebuah kerinduan, bukan karena rasa, tapi karena kebutuhan. Begitu datang Tuhan, masih banyak utang Tuhan. Wah, sodorkan proposal terus kepada Tuhan. Itu sebenarnya kita tidak ngerti hati Tuhan. Maria menangis. Tuhan itu terharu. Bapak Ibu, banyak orang tuh cuma kasih makan pikirannya dengan banyak hal.
pengetahuan Alkitab. Tapi kalau kita tidak kasih makan roh kita dengan keintiman dengan Tuhan, saya mau beritahu, berat hidup Bapak Ibu Saudara. Percaya, berat hidup Bapak Ibu Saudara. Yesus bilang, di luar aku kamu tidak bisa buat apa-apa. Keintiman dan pendengaran merupakan kata kunci kehidupan orang beriman yang kuat dan bertindak. Daniel sudah tunjukkan dalam sebuah penglihatan, dia tulis, Tuhan kasih lihat, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Nggak gampang menyerah, nggak gampang bersungut-sungut, nggak gampang marah. Bapak Ibu, kenapa? Karena mereka dekat dengan Tuhan. Kunci untuk mengatasi rasa takut adalah keintiman. Bapak Ibu pernah lihat murid-murid mengalami badai, lalu Yesus jalan di atas air? Pernah baca kisah ini? Pernah ya? Murid-murid lagi lihat Yesus jalan, wah mereka teriak ketakutan dan ngomong, hantu, hantu. Nah, kunci untuk mengalahkan rasa takut itu keintiman. Kita pikir gini, wah kunci untuk mengalahkan rasa takut adalah tenanglah. Oh enggak Bapak Ibu, bukan. Tapi pada kata begini, aku ini. Yesus memang bilang gini, tenanglah, aku ini. Begitu mereka dengar suara Tuhan, kenal, tenang. Tapi kalau misalkan anak kita lagi ketakutan, tetangga bilang tenang, tenang gitu kan. Mereka gak tenang, malah tambah takut, siapa ini? Ya kan? Tapi begitu dengar suara papanya, ini papa, tuh langsung tenang. Ada papa. Rasa takut itu kunci untuk kalahkan adalah keintiman. Kita tahu ada Tuhan, Dia Bapa yang baik, tidak mungkin tinggalkan aku. Hari ini saya mau tunjukkan dua hal saja Bapak Ibu. Mengapa kita perlu intim dengan Tuhan? Penting gak keintiman dengan Tuhan setelah kita belajar dari kisah Maria dan Marta? Penting ya. Sebab itu menunjukkan kualitas kedalaman sebuah hubungan. Keintiman itu menunjukkan kualitas dari sebuah kedalaman hubungan. Bukan di permukaan tapi kedalaman. Nah Bapak Ibu, apa keuntungannya? Yang pertama, kalau Bapak Ibu punya hubungan yang sampai pada tingkat emosional dengan Tuhan, intim, dekat, dalam dengan Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu, saudara akan memiliki kehidupan yang unggul. Ya. Kenapa? Karena saudara terhubung sama sumber kekuatan. Saudara terhubung sama sumber hikmat. Saudara terhubung sama sumber segala sesuatu yang dibutuhkan dalam hidup ini. Wow, saudara akan punya kehidupan yang unggul, kehidupan yang maksimal. Karena yang support Bapak Ibu Saudara, yang backup saudara itu adalah Tuhan sendiri. Why mereka yang kemudian tidak terhubung dengan Tuhan? Bateraimu tidak terhubung sama listrik, ngedrop terus. Baru pakai sebentar, ngedrop terus. Ya, nggak ada daya, nggak ada kekuatan. Nggak ada power kehidupan kita. Tapi kalau Bapak Ibu dekat dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan, kau akan punya kehidupan yang unggul, yang kemudian membawa hidupmu menjadi hidup yang maksimal, yang kemudian menghantar Bapak Ibu Saudara pada finishing well. Kita tidak akan boros-boroskan waktu kita mengerjakan yang bukan esensi, yang bukan tujuan kehidupan kita, yang bukan panggilanmu. Saudara tidak menjalani kehidupan asal hidup saja. Pokoknya bangun pagi kerja, setelah kerja cari uang, setelah cari uang tutup toko, istirahat, tidur, besok lakukan begitu saja. Saudara sedang menuju kemana kehidupan yang model begini?
Emang cuma untuk itu Tuhan hadirkan Bapak Ibu di dalam dunia ini? Hanya untuk kemudian lahir dan menjadi tua? Wow. Kita kehilangan tujuan. Dan kita mengerjakan yang bukan Tuhan mau. Bagaimana mungkin kita bisa finishing well kalau tidak ngerti tujuan Tuhan dalam hidupmu? Tidak dekat sama Tuhan, nggak tahu hati Tuhan, nggak bisa menyelaraskan hidup kita dengan tujuan Tuhan, nggak bisa, nggak ngerti kok. Itu sebabnya beberapa orang kemudian menua tanpa makna kehidupan. Tiba-tiba tua, nggak ada dampak dalam kehidupan. Hidup hanya fokus pada diri sendiri. Sayang sekali Bapak Ibu Saudara. Pastikan begini, waktu kita tinggalkan dunia ini, orang merasa kehilangan. Karena ada satu pribadi yang kemudian bisa jadi contoh teladan, bermakna, berdampak kehidupannya. Jangan sampai kita meninggal orang berkata syukur kenapa enggak dari tahun-tahun kemarin meninggalnya. Ya ampun, ada lo Bapak Ibu suami yang mensyukuri kematian istrinya, istri yang mensyukuri kematian suaminya. Kenapa enggak dari 10 tahun yang lalu? Keintiman, catat ini, keintiman melahirkan kedalaman. Kedalaman menumbuhkan ketajaman. Ketajaman menghasilkan ketepatan. Ketepatan kemudian menciptakan keunggulan. Karena tepat, tahu tujuannya, tahu apa yang Tuhan taruh di dalam dirinya. Kalau Bapak Ibu seorang chef, tapi Bapak Ibu menghabiskan waktu di bengkel, kita ndak unggul. Bisa sih perbaiki mobil, perbaiki motor, tapi nggak unggul. Ada yang lebih unggul. Tapi begitu Bapak Ibu tahu gini, secara tepat dapat mendeteksi apa yang Tuhan taruh dalam hidup saudara, lalu kemudian Bapak Ibu menajamkannya di sana. Begitu cari chef, ini yang paling unggul. Kenapa? Karena tepat dengan panggilannya, dengan tujuan hidupnya. Bapak Ibu, itu sebabnya setan tidak mau saudara dekat dengan Tuhan. Sekali lagi, waktu kau terhubung dengan Tuhan sampai pada tingkat emosional, tahu hati Tuhan, menyelaraskan hidupmu dengan tujuan Tuhan, menyelaraskan hatimu dengan hati Tuhan, menyelaraskan kehendakmu dengan kehendak Tuhan. Wah, kau akan jadi orang yang sangat powerful. Kenapa? Kalau kita ngomong sedikit, kadang-kadang cuma suara hati saja, batin saja, itu Tuhan aja sudah kasih kok. Berkali-kali saya cuma batin toh. Itu Tuhan itu sudah sediakan buat saya. Belum sempat ngomong. Tuhan sudah kasih. Berkali-kali seperti itu. Kenapa? Karena waktu saya datang sama Tuhan, saya berusaha ingin tahu Tuhan mau apa? Bahkan saya doa, saya bilang, Tuhan, apa yang Tuhan tidak suka dari hidup saya? Apa yang Tuhan mau saya ubah dari hidup saya? Apa Tuhan? Beritahu saya, supaya saya ubah, saya bisa menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setan tidak mau saudara dekat dengan Bapa di surga. Dia mau Bapak Ibu seperti Marta. Jangan seperti Maria. Cuma nangis saja Tuhan langsung bertindak. Respon Tuhan sama Maria beda sama Marta. Nah saudara siapa? Marta atau Maria? Punya enggak kedalaman? Orang yang buru-buru meninggalkan waktu saat teduhnya, itu gambaran dari kedangkalan rohaninya. Hubungan cuma pada duniaku dan duniamu. Pada pikiran Tuhan dan pikiran kita. Tapi gak sampai kepada hati Tuhan.
Dengar ini baik-baik Bapak Ibu. Untuk menghancurkan hidupmu. Setan tuh nggak usah repot-repot jadikan saudara. Atau ajari saudara jadi orang jahat. Nggak usah. Untuk menghancurkan hidupmu cukup buat saudara sibuk saja. Sehingga saudara tidak terhubung dengan Tuhan. Kalau saudara tidak terhubung dengan Tuhan, tidak ada energi. Kerohanian kita mesti tekor. Gampang kecewa, gampang mundur, gampang emosi, cepat berprasangka buruk, malas doa, malas ibadah. Nggak ada gairah. Cukup buat Bapak Ibu sibuk dan tidak usah terhubung sama Tuhan. Nggak usah ngajari Bapak Ibu membunuh, mencuri. Udah, pokoknya nggak ada waktu hubungan dengan Tuhan. Itu cukup. Saudara akan mengalami ketekoran dalam spiritualmu. Maka saudara akan jauh dari ketajaman, jauh dari keakuratan membuat keputusan dan pilihan. Kenapa? Nggak dituntun, nggak dipandu sama firman Tuhan. Kita jadi rentan dengan kegagalan. Karena kita dipandu oleh panca indera kita saja. Nah dengar ini. Berbahaya orang yang hidupnya cuma dipandu oleh jiwanya, oleh perasaan, ya, dan itu sangat berbakat dengan kegagalan karena memutuskan berdasarkan panca indera. Setan tahu Bapak Ibu, makanya dia kirim pesan itu lewat indera saudara. Kita lihat, kita dengar, kita rasa, kita jadi takut. Berat kalau berjalan dengan apa yang saudara lihat dan apa yang saudara rasa. Karena perasaan selalu berubah. Yuk terhubung dengan Tuhan. Maka saudara terhubung dengan kuasa. Saudara bisa datang kapanpun. Karena Tuhan mau melanjutkan kasih setianya kepada kita. Amin. Dia menunggu saudara. Yang kedua, yang terakhir Bapak Ibu. Kalau kita ini terhubung intim dengan Tuhan. Saudara akan memiliki kehidupan yang menginspirasi banyak orang. Kehidupan yang menginspirasi orang lain. Kenapa? Karena saudara disukai oleh semua orang. Alkitab berkata itu, jemaat mula-mula. Saudara disukai oleh semua orang. Kenapa? Ini Bapak Ibu. Karena saudara memiliki kekuatan kesaksian. Ya, saudara memiliki kekuatan kesaksian yang menginspirasi orang banyak. Nah, apa itu kekuatan kesaksian? Sederhana. Saudara punya dan orang lain tidak punya. Saudara menerima, orang lain tidak menerima. Nah, kalau mereka punya, yang saudara punya, mereka gak tertarik dong dengan kita, betul? Ya enggak? Iya dong. Dia punya, saya gak punya. Kok dia bisa ya? Wah, orang tertarik. Orang pengen seperti saudara. Nah, sebuah kekuatan kesaksian yang dapat menarik dunia, yang dapat memulihkan dunia, itu adalah gini, damai sejahtera. Salah satunya adalah damai sejahtera. Karena orang itu sangat ingin hidup dalam ketenangan. Betul? Orang kaya belum tentu tenang loh Bapak Ibu. Punya harta, punya mobil. Wah, itu jadi incaran banyak maling malah. Kalau dunia, orang-orang di sekitar kita datang ke tengah-tengah kita dan mereka tidak menemukan damai, mereka akan berkata sama aja. Kumpul sama orang Kristen, sama kumpul sama orang Hindu, sama. Gak ada bedanya. Gak menginspirasi hidup saudara. Ngomong sama saudara 5 menit, ngomong sama orang lain 5 menit, sama saja. Di sini khawatir, takut, cemas, gak ada kata-kata yang membangun, di sini sama aja. Gak ada ketenangan, gak ada kedamaian. Lalu apa bedanya ngobrol sama saudara, menghabiskan waktu sama saudara? Cintanya mendorong saudara untuk memberi, cintanya mendorong Tuhan untuk memberi sesuatu yang berharga buat saudara yang dunia tidak punya. Mungkin kita berkata dunia punya kok,
Mereka damai, kedamaian mereka, kedamaian yang sementara. Kedamaian yang cuma ada di jiwa, sangat bergantung dengan apa yang dirasakan. Bapak Ibu, coba kita lihat Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Wow, ya, untung damai sejahtera tidak dibawa sekalian. Tuhan bilang, aku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Berarti dunia bisa kasih kita ketenangan enggak? Bisa kasih damai enggak? Bisa. Saudara pergi ke kota yang maju, senang-senang di sana belanja, shopping, pergi tempat hiburan. Begitu pulang kembali ke sini, saudara masih mikir masalah. Saudara masih takut, masih cemas, masih khawatir. Karena semua itu tidak sama dengan damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan. Janganlah gelisah dan jangan gentar hatimu. Bapak Ibu, kenapa saya pakai ayat ini? Saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa damai sejahtera Tuhan itu bicara tentang ketentraman batin. Dan itu kekuatan yang bisa membuat saudara tetap tenang bahkan ketika kita ada di dalam badai. Ketika kita dalam masalah, kita masih tetap bisa tenang. Karena itu bicara kedamaian Yesus itu bicara tentang ketenangan di dalam batin. Bukan dirasa. Dan itu adalah kekuatan yang sangat luar biasa. Yang membuat begini, saudara tetap tenang. Bahkan ketika saudara ada di dalam badai. Nah, mari saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara. Latar belakang ketika Yesus ngomong ini. Ya, Yesus ngomong ini sehari sebelum dia kemudian nanti ditangkap dan mengalami penyiksaan sepanjang malam. Sampai kemudian besoknya dia disalibkan mati. Jadi ini hari-hari terakhir dia ngomong, di mana dia tahu bahwa dia harus minum cawan penderitaan. Wow. Itu sebabnya menjadi menarik. Waktu Yesus ngomong ini pembicaraan di malam terakhir di mana besok dia akan mati. Sepanjang malam itu, ya, setelah dia ditangkap, dia mengalami siksaan yang begitu panjang dan menyakitkan. Kayaknya nggak pas ya, ketika orang seperti yang kayak begini ini bisa mengalami damai sejahtera. Ketika tahu ini besok akan mati, besok akan disiksa. Bahkan bisa memberikan damai sejahtera itu kepada orang lain. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau kita tahu besok kita akan mati. Gelisah kita, takut kita. Tapi kalau kita punya damai sejahtera Tuhan, kematian itu disambut dengan sukacita. Karena waktu aku tutup mata di dunia ini, di detik yang sama aku membuka mata dan melihat juru selamatku. Oh, tenang kita. Kematian itu kan cuma pintu gerbang, pindah dan melihat Tuhan. Wow. Damai sejahtera yang Yesus miliki itu dia berikan kepada kita. Itu melampaui segala rasa. Ya, bukan hanya tinggal di jiwa. Nah, Bapak Ibu, damai yang Yesus berikan kepada kita itu tidak sama dengan yang dunia punya. Itulah yang kemudian nanti menarik mereka datang kepada Tuhan. Ingat, mereka gak akan datang kalau mereka juga punya yang sama. Justru apa yang dunia tidak punya, itu kita punya. Dan itu yang jadi menarik. Mereka hidupnya sederhana, tapi kok damai ya. Nah, kita kelimpahan tapi ribut terus, tengkar terus. Padahal duit ada, mobil ada, ya semua ada, tapi kok gak bisa tenang? Karena kita tidak mendapatkan damai yang Yesus berikan. Kenapa? Gak terhubung dengan Tuhan. Sayang sekali. Yesus berjalan di bumi dengan kedamaian. Damainya membuat dia bisa menguasai segala sesuatu. Wow. Orang mau lempari dia sama batu, dia tetap tenang di jalan. Tenang jalan. Tenang. Bapak Ibu,
Akhirnya Petrus ditangkap di penjara, dia tetap tenang. Paulus dan Silas di penjara setelah dianiaya tetap bisa memuji Tuhan. Satu damai yang luar biasa. Sekalipun dalam masalah, dalam badai. Dan Bapak Ibu tahu enggak? Damai itu dia berikan kepada saudara. Saya mau tutup dengan satu kisah. Dari hari Kamis saya ada di Rembang. Kamis, Jumat, Sabtu pagi saya sudah tinggalkan Rembang. Jadi saya ada 2 malam di sana. Saya ngobrol sama satu pasangan muda. Istrinya ini beberapa waktu itu terhubung dengan kami. Kami bimbing dia karena dia digugat cerai oleh suaminya. Dia bilang waktu suaminya bilang cerai gitu. Dia mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, kekhawatiran. 1 minggu dia tidak bisa tenang. 1 minggu. Kita tanya, hubunganmu dengan Tuhan apa? Enggak, cuma sebatas ke gereja saja. Pokoknya seminggu sekali datang gereja, selesai. Urusan sama Tuhan selesai. Tapi kemudian, justru waktu dia menghadapi badai ini, dia bilang, aku mulai datang kepada Tuhan. Aku mendekatkan diriku kepada Tuhan. Dan Tuhan mulai menuntun dia step by step. Bagaimana Tuhan bicara lewat firman-Nya, dia kemudian menjadi tenang. Tuhan bicara lewat firman-Nya, dia kemudian menjadi semakin tenang. Semakin tenang, semakin tenang. Dia kemudian mendapatkan damai sejahtera. Dia kemudian melihat bagaimana Tuhan menuntun dia ketemu sama orang ini. Ketemu kemudian ingat kepada istri saya. Kemudian sampaikan kepada istri saya problemnya, dibimbing, diarahkan. Sampai pada satu titik ketika dia mau digugat. Istri saya bilang begini, kayaknya kamu mesti ngomong sama Kohensan. Dialihkan ke saya. Sejak kasus itu saya mulai bimbing dia. Kemudian mempertemukan dia dengan seorang pengacara yang takut akan Tuhan. Dan dia melihat bagaimana Tuhan memimpin dia. Tahu enggak Bapak Ibu? Perubahan hidupnya sejak dia dekat sama Tuhan. Dia bilang gini, saya baru ngerti. Dia ngomong gini, betapa Tuhan mencintai saya. Waktu dia cerita kepada teman-temannya. Tahu enggak? Dia cerita biasa. Bagaimana Tuhan menuntun dia mempertemukan dengan ini, dengan ini, dengan ini. Dan tahu enggak, yang dengar itu tiba-tiba nangis. Nangis dan mereka bilang gini, boleh enggak? Aku tuh dapatkan Yesus seperti Yesusmu. Oh mereka orang Kristen. Yang ngomong tuh orang Kristen, boleh enggak? Aku tuh ngalami Yesus yang sayang sama kamu. Satu orang kemudian dia bimbing gitu, kemudian kembali kepada Tuhan sungguh-sungguh, cerita kepada temannya yang punya masalah juga. Kamu mesti ngomong sama Cici itu. Kalau kamu ngomong sama dia, kamu lihat hidupmu berubah. Dengan ogah-ogahan datang, kemudian ngobrol. Setelah ngobrol dia bilang gini, Ci, boleh enggak aku nginap di tempatmu? Boleh, nginap. Terus anak ini bilang gini, aku pagi aku mau saat teduh. Boleh enggak aku saat teduh sama kamu? Boleh. Mereka mulai saat teduh. Dia nyanyi, dia mulai menyembah Tuhan. Nyanyi, nyembah Tuhan. Tahu enggak yang ikut sama dia? Begitu sudah selesai, dia cuma bisa menangis. Dia bilang, aku inginkan Tuhan yang seperti ini. Lalu dia bilang gini, sorry ya, aku tadi bawa kamu masuk saat teduh terlalu lama. 45 menit. Hah? 45 menit? Itu gak terasa katanya. Saya biasa ke gereja 5 menit nyanyi nyembah Tuhan, saya sudah gak kerasan. Ini 45 menit. Ya ampun. Ini anak ini nangis. Dia bilang, Ci, boleh gak aku ikut tiap hari saat teduh sama kamu? Aku pengen dicintai Tuhan seperti Tuhan mencintai kamu. Dia cerita masalah hidupnya ini kepada cicinya yang pertama yang ada di Jakarta. Yang juga aktif melayani Tuhan.
Dia ceritakan bagaimana Tuhan memimpin, bagaimana Tuhan memulihkan hatinya. Dan tahu enggak, cicinya bilang gini, aku iri sama kamu. Aku ini pelayan Tuhan loh. Aku ini singer, aku ini melayani Tuhan di gereja yang besar. Tapi aku enggak ngalami seperti yang kamu alami. Cicinya cerita kepada teman-teman komselnya. Waktu cerita kepada teman-teman komselnya, tahu enggak Bapak Ibu, yang terjadi begini. Itu yang saya bilang begini. Hadirat Tuhan itu terempartasi. Itu yang dengar itu tiba-tiba nangis. Dia bilang begini, Tuhan begitu sayang ya sama adikmu. Aku pengen tahu selanjutnya ceritanya bagaimana. Oh, kalau saya cerita Bapak Ibu, hidup anak ini tiba-tiba menginspirasi semua orang. Wow, papa mamanya bilang begini, aku gak nyangka kamu sekuat itu. Dia cuma bilang begini, Kohensan, saya ajak dia makan, ngobrol sama istri saya. Karena saya harus memantau perkembangan dia punya kasus juga. Ya, dan saya bilang begini, gimana? Dia bilang gini, satu hal yang aku tidak mau kehilangan. Keintimanku dengan Tuhan. Kalau aku doa dan terlalu banyak pikiran, aku akan fokuskan. Aku rasa ini 1 jam tidak cukup. Aku akan masuk lebih dalam lagi. Aku akan masuk lebih dalam lagi. Aku akan masuk lebih dalam lagi. Tahu enggak Bapak Ibu, kata-katanya, kalimat-kalimatnya. Wow, itu begitu diucapkan, itu sampai ke dalam sini. Ada kekuatan kasih yang luar biasa. Padahal dia bilang ini, aku ngomong ya kayak biasa gini ngomong sama Kohensan. Kok mereka nangis? Kok mereka kemudian terinspirasi? Bapak Ibu, lihat Yesus. Setiap kali dia jalan, semua orang itu kemudian mengikuti dia. Orang semua terinspirasi dengan pribadi Yesus. Nah, pribadi Yesus itu sangat nampak dalam diri anak ini. Banyak hal kemudian saya lepaskan nilai prinsip untuk membackup dia, untuk menjaga dia, untuk tetap konsisten dengan hubungannya dengan Tuhan. Dan memang anak ini sangat-sangat menginspirasi. Jauh berbeda terakhir kali kami ketemu sama dia. Dengan saya ketemu dia kemarin hari Kamis malam itu sangat-sangat berbeda. Bahkan hidupnya juga menginspirasi hidup saya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau lebih dekat lagi. Lebih dalam lagi. Lebih intim lagi dengan Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu. Aku mau seperti itu. Mari Bapak Ibu, yuk miliki keintiman dengan Tuhan. Ya, Bapak Ibu mau respon Tuhan yang emosional, jadilah seperti Maria. Kalau Bapak Ibu suka dengan jawaban-jawaban saja, Marta. Nanti Tuhan cuma ngajar kita, tapi respon emosional itu datang dari sebuah hubungan yang sangat dekat. Yuk mari kita bangkit berdiri. Kita akan selesaikan pertemuan ibadah kita pagi ini. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah.
Siang ini sebelum kita tinggalkan tempat ini, dengar ini baik-baik. Kasih Tuhan, kasih yang tidak pernah berubah. Ya, Tuhan mencintai kita. Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Tapi apakah kasih itu bersambut? Apakah kita menyambut kasih Tuhan itu dengan segenap hati kita? Coba lihat hubungan pribadimu dengan Tuhan. Coba ingat-ingat lagi jam-jam doamu dengan Bapamu yang di surga. Seberapa dekat hubungan yang sedang kau bangun dengan Tuhan. Tuhan di surga, kita di bumi. Kita rasa jauh sekali. Atau hanya soal pikiranmu dan pikiranku. Atau saudara mau masuk pada level yang lebih intim, dekat dalam perasaan Tuhan dan perasaanmu. Hubungan yang sangat emosional. Jangan cuma jadi orang Kristen. Tuhan mau engkau jadi mempelai wanitanya yang saling mengasihi. Masuk lebih dalam, lebih intim. Daud berkata, seperti rusa merindukan air, demikian jiwaku merindukan Engkau. Jesus. Roh Kudus akan bawa kita lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Kesibukanmu membawa waktu-waktu yang intim kemudian menjadi hilang untuk menghancurkanmu. Setan cukup membuat engkau jauh dari Tuhan. Cukup membuat engkau tidak ada waktu doa. Tidak ada waktu untuk bersekutu. Tidak ada waktu untuk saat teduh. Tidak perlu jadikan Bapak Ibu pembunuh. Tidak perlu jadikan kita orang jahat. Cukup engkau tidak terhubung sama Bapamu di surga. Cukup engkau akan kehilangan energi. Tidak ada kekuatan. Kerohanianmu tekor, tidak ada gairah. Gampang marah, gampang curiga, gampang kecewa, gampang mundur, gampang kemudian meninggalkan Tuhan. Tuhan lihat hati kami. Tuhan lihat hari-hari yang kami jalani. Nggak ada satupun yang tersembunyi. Kami mau Tuhan, kami rindu akan Engkau. Jesus. 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 Mari masuk lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Nyanyikan ini dengan hati yang sungguh-sungguh rindu kepada Dia. Panggil namanya, panggil namanya. Segalanya bagiku, katakan Yesus, Yesus, Tuhan Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Tuhan Yesus, Kau segalanya. Mari sekali lagi katakan Yesus dari hatimu. Firman Tuhan berkata, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemu. Mendekatlah, maka Ia akan mendekat kepadamu.
Yesus, Tuhan Yesus, Kau segalanya bagiku. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihimu. Thank you Jesus. Makasih Tuhan. Makasih. Roh Kudus, mari jamah hati kami. Dari yang paling depan sampai yang paling belakang. Karabakasi kanaya rabakasi kanaya rabasyanda. Jesus. Jesus. Terima kasih. Terima kasih. Mari ambil waktu sejenak engkau berkata-kata kepada Tuhan dari hatimu. Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. Kami butuh damai sejahtera. Damai sejahtera surga, bukan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini. Terima kasih Tuhan, Engkau melawat setiap kami. Terima kasih Engkau membawa kami masuk dalam kedalaman yang lebih dalam lagi, lebih intim lagi dengan-Mu secara pribadi. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Hamba berdoa buat setiap umat-Mu. Mulai menit-menit ini ke depan, mereka akan terus terhubung dengan Tuhan secara dekat. Lebih dalam lagi, lebih intim lagi. Sampai mereka mengenal Tuhan. Sampai pada level sebuah hubungan yang penuh dengan emosional. Perasaan mereka dengan perasaan Tuhan. Ada keselarasan hati, perasaan dan kehendak. Dengan hati, perasaan dan kehendak Tuhan. Mereka ngerti hati Tuhan. Mereka tahu apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Mereka tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup mereka masing-masing. Hamba berdoa buat umat-Mu. Supaya Tuhan, mereka mengalami banyak keajaiban-keajaiban dalam hidup mereka. Mereka memiliki ketenangan dan kedamaian yang abadi yang datang dari Tuhan. Yang kemudian hidup mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang. Karena di luar sana ada begitu banyak ketakutan, kecemasan dan kegelisahan. Kekhawatiran. Tapi bagi anak-anak Tuhan, mereka yang dekat dengan Tuhan, mereka akan menerima damai sejahtera dari Raja Damai, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih, bagi Tuhan segala kemuliaan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami berterima kasih. Tuhan juga berkati ibadah nanti sore yang akan dilayani oleh Pastor Cornelius Wing. Biar Tuhan juga menaruh hatimu dalam hidup hamba-Mu untuk tersampaikan kepada umat-Mu. Supaya ibadah kami sepanjang hari ini menjadi ibadah yang menginspirasi. Ibadah yang penuh kuasa. Ibadah karena yang diberkati karena kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa di surga, bagimu segala kemuliaan. Mari kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Tadakan tanganmu di hadapannya. Jemaat yang dikasih Tuhan, kembalilah ke tempatmu masing-masing dengan pengurapan yang dari tempat yang maha tinggi.
kiranya menyertai, mengawal kehidupanmu. Engkau menjadi duta-duta kerajaan Allah di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah masyarakat, di dalam pekerjaanmu, supaya engkau menyatakan Kristus dan kerajaannya hadir dalam hidupmu, yang kemudian memberkati banyak orang. Engkau diberkati dengan berkat-berkat yang terbaik dari surga, berkasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, engkau menerima berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat yang disempurnakan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.